Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Disilakan Bapak Kardinal. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat Paskah untuk yang merayakan. Seperti biasa, Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan konferensi pers yang pada dasarnya isinya semuanya sudah ada di sini. Mungkin baik kalau saya mencoba menjelaskan struktur dari siaran pers ini. Yang pertama, karena ini adalah Paskah, maka bagian yang pertama itu berkaitan dengan iman Kristiani mengenai Paskah. Pasti berarti sekurang-kurangnya untuk umat Katolik, umat Kristiani. Intinya begini, satu, merayakan Paskah itu tidak cukup. Yang mesti dicapai adalah dengan merayakan Paskah, saudara-saudara kita yang merayakan Paskah itu menjadi manusia Paskah. Itu kata kuncinya, manusia Paskah. Manusia Paskah itu yang seperti apa? Tentu yang membiarkan Kristus yang bangkit hidup di dalam dirinya. Sehingga hidupnya, pilihan-pilihan hidupnya, pilihan-pilihan tindakannya itu tidak ditentukan oleh dirinya sendiri saja, tetapi oleh Kristus yang hidup di dalam diri orang yang percaya itu. Nah, indikatornya apa kalau orang yang membiarkan Kristus hidup di dalam dirinya? Indikatornya secara umum adalah seperti Yesus yang selalu berjalan, berkeliling sambil berbuat baik. Itu inti perayaan Paskah, menjadi manusia Paskah, membiarkan hidup di dalam dirinya, lalu menjadikan dirinya itu seperti Yesus yang berjalan, berkeliling sambil berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik itu kan konsep yang sangat luas. Maka harus dirinci berbuat baik itu apa. Salah satunya tentu saja adalah dengan mempertimbangkan konteks di mana gereja pada umumnya dan khususnya Gereja Keuskupan Agung Jakarta ini hidup. Di pusat kota Jakarta, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal yang sungguh-sungguh bagus yang dilakukan, berbuat baik, seperti bagaimana selalu saya baca setiap hari di dalam salah satu koran nasional, halaman paling belakang, itu selalu ada cerita-cerita kecil mengenai pejuang kemanusiaan. Selalu ada, setiap hari. Dan itu adalah tanda-tanda yang sangat baik, berjalan, berbuat baik. Tokoh-tokoh yang tidak akan pernah menjadi tokoh nasional, tetapi justru sangat berperan di dalam masyarakat akar rumput. Banyak sekali yang bagus-bagus seperti itu. Nah, yang lain itu adalah yang menjadi keprihatinan. Tantangan bagi kita semua, warga negara Indonesia, bukan hanya yang beragama Katolik, tetapi warga negara Indonesia dengan iman yang berbeda-beda. Mesti menghadapi berbagai macam masalah kemanusiaan. Nah, masalah kemanusiaan itu apa? Ya, tadi yang saya sampaikan di dalam homili di dalam gereja supaya didengar oleh umat Katolik. Jadi misalnya salah satu yang sangat sekurang-kurangnya yang masuk ke WA saya itu adalah perjuangan melawan tindak pidana perdagangan orang. Teman-teman di NTT itu selalu berbicara mengenai itu. Tentu saja bukan hanya di NTT, tetapi di tempat-tempat lain yang memang menjadi semacam pusat yang memperdagangkan orang itu. Itu keprihatinan kita semua. Nah, di mana dalam hal apa kita bisa berbuat baik ketika negara kita, masyarakat kita itu masih ramai dengan perdagangan orang. Satu. Yang kedua, judi online.
Seandainya tidak ada judi online, tidak banyak saudara-saudara kita yang sekian banyaknya itu menjadi miskin. Yang paling banyak menjadi korbannya adalah saudara-saudara kita yang memang karena entah apa dorongan yang memaksa mereka untuk berjudi, akhirnya habis-habisan. Angkanya bisa dilihat di laporan-laporan majalah harian yang kita bisa baca bersama-sama. Yang sangat mengerikan juga adalah korupsi. Tadi saya membacakan yang dikatakan oleh Paus Fransiskus mengenai korupsi. Saya bacakan lagi ya, karena itu kejahatan publik yang sangat merusak. Kata-kata Paus Fransiskus itu tidak untuk bangsa Indonesia, tetapi untuk korupsi pada umumnya. Dikatakan begini: luka-luka bernanah. Coba silahkan perhatikan kata itu. Ini saya mengutip, bukan karangan saya. Luka-luka bernanah. Akibat korupsi ini merupakan dosa berat yang berteriak ke surga. Karena luka itu merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Korupsi membuat kita tidak mampu melihat masa depan dengan penuh harapan. Karena keserakahannya yang lalim itu menghancurkan harapan-harapan kaum lemah dan menginjak-injak orang yang paling miskin di antara kaum miskin. Korupsi adalah skandal publik yang berat. Kalau korupsi itu dijalankan oleh suatu lembaga atau orang yang di dalam lembaga itu disebut wakil Tuhan. Tuhan yang macam apa yang diwakili dengan korupsi itu? Pertanyaan yang sangat dahsyat. Kalau wakil Tuhan yang berkorupsi itu menjatuhkan hukuman di dalam pengadilan, hukuman macam apa yang akan dijatuhkan oleh pribadi-pribadi seperti itu? Ini sehari-hari kita baca di dalam laporan-laporan media massa. Belum lagi adanya kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan antar warga kampung. Tadi malam, hari Jumat malam, itu ketika teman-teman mahasiswa berziarah berjalan kaki malam hari dari Jakarta Selatan sampai ke sini, di tengah jalan mereka bertemu dengan tawuran. Ketika masyarakat masih suka tawuran, itu pasti ada sesuatu yang tidak beres, entah apa. Itulah tantangan-tantangan konkret dan sekian banyak yang lain yang saya tidak mengatakan dengan istilah yang lain, yaitu tantangan bagi kita semua. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa, harus mencari akar-akar menurut tanggung jawab yang berbeda-beda. Pemerintah negara mencari akar dari masalah itu dan mencoba mencari jalan keluar. Dunia bisnis mesti mencari akar dari semuanya itu dan terlibat di dalam mengusahakan kebaikan bersama. Masyarakat warga, kita semua juga mencari jalan-jalan yang mesti kita temukan agar kita ikut berjalan sambil berbuat baik itu. Itu yang kedua dan ketiga. Atau keberapa tadi ya, pokoknya itulah isinya. Nah, yang terakhir, bersama-sama dengan Gereja Katolik seluruh dunia, Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dan di Indonesia sedang merayakan yang namanya Tahun Yubileum. Tahun Yubileum itu diadakan 25 tahun sekali. Jadi nanti tahun berikutnya ya tahun 2050. Apa itu isinya? Secara singkat begini, ini tentu khas Katolik, karena yang merayakan hanya Gereja Katolik. Kalau melihat sejarah umat Allah, mereka kan diberi hukum-hukum Tuhan, katakanlah begitu ya. Harapannya supaya mereka itu hidupnya damai, sejahtera, menjadi suatu tanda petik bangsa yang semakin berbakti kepada Allah. Dan bangsa yang semakin berbakti kepada Allah itu indikatornya adalah keadilan, damai, sejahtera, itu indikatornya.
Kalau keadaan bangsa itu tidak damai dan tidak sejahtera, baktinya kepada Allah itu bisa diragukan. Karena bakti yang sejati hanya bisa dilihat dari indikatornya. Ternyata di dalam sejarah umat Allah itu yang sudah dibekali dengan segala macam yang bagus, itu semakin lama semakin luntur. Yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi korban dari orang-orang kaya karena menjadi budak, tanahnya dirampas, dan segala macam penindasan pada zaman itu. Nah, tahun Yubileum itu adalah saat ketika tatanan yang rusak itu dipulihkan kembali, diusahakan pulihnya. Orang yang dijadikan budak karena entah apa dibebaskan, supaya dia bisa memulai lagi sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini. Hutang-hutang yang membuat dia itu tidak bisa membayar, lalu dirampas tanahnya dikembalikan kepada yang punya, supaya saudara-saudara kita yang tidak berdaya itu bisa bangkit kembali. Nah, Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta sedang merayakan ini, dan temanya tahun ini adalah Peziarah Pengharapan. Maka umat Katolik dituntut, tidak hanya diminta, dituntut untuk mencari jalan supaya menjadi peziarah pengharapan dan penabur pengharapan. Sebagai masyarakat, warga masyarakat biasa, kita tidak akan mampu melakukan hal-hal besar karena kita tidak mempunyai kewenangan atau di dalam posisi menentukan kebijakan. Tetapi meskipun demikian, dalam keadaan apapun, kita dituntut untuk rajin berbuat baik secara kontekstual. Saya memberikan contoh. Tadi ketika keluar dari gereja, saya bertemu dengan seorang ibu yang membopong anaknya. Kelihatan bahwa anak itu tidak sehat, kepalanya agak besar, dan ibu itu mengatakan, "Romo, ini sakit kanker." "Ibu dari mana?" "Dari Kalimantan." "Terus di Jakarta tinggal di mana?" "Di rumah singgah." Nah, salah satu yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Jakarta adalah rumah singgah seperti itu, rumah teduh, untuk memberi tempat kepada keluarga-keluarga dari tempat-tempat yang jauh, Kalimantan, Papua, Medan, Aceh. Tidak menyelesaikan masalah, tetapi menjadi suara hati di dalam masyarakat. Anak-anak seperti itu harus berobat di Jakarta, di RSCM atau di RSPAD, rumah sakit kelas A, karena di tempat mereka tidak mungkin berobat dengan penyakit seperti itu. Di sini mereka tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai keluarga. Siapa yang mau membantu? Maka disediakanlah rumah teduh. Misalnya, banyak sekali teman-teman, bukan hanya umat Katolik, tetapi lintas agama yang menyediakan hal seperti ini. Tanda pengharapan, penabur pengharapan. Masih banyak cerita-cerita kecil seperti itu yang bisa diceritakan. Intinya adalah kita semua dengan segala macam kompleksitas realitas masyarakat kita diajak, didorong untuk menjadi penabur pengharapan dengan hal-hal yang kecil. Ceritanya panjang, nanti habis waktunya untuk cerita itu. Moga-moga pesannya yang paling penting ditangkap. Merayakan Paskah tidak cukup ikut misa 1,5 jam atau 2 jam, tetapi mesti mendorong orang yang merayakan Paskah menjadi manusia Paskah. Manusia Paskah artinya apa? Membiarkan Kristus di dalam hidup orang yang percaya itu. Kristus yang macam apa? Kristus yang berjalan dan berkeliling sambil berbuat baik dengan segala macam konteksnya. Yang berada di dalam jabatan pemerintahan silahkan memutuskan, memikirkan berbuat baik itu apa. Pasti kalau korupsi itu pasti bukan berbuat baik. Kalau ikut terlibat di dalam perdagangan orang pasti tidak baik.
Demikian juga di lingkungan bisnis dan di dalam masyarakat warga. Pelanggar aturan lalu lintas itu pasti membahayakan, itu bukan berbuat baik. Taat kepada aturan lalu lintas itu berbuat baik. Karena membuat orang yang lewat di jalan raya itu percaya saya akan aman lewat di sini, tidak tertabrak oleh orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas itu. Begitu untuk sementara, intinya yang lain-lain yang konkret ada di dalam yang sudah dicetak itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang telah memberikan tentang press conference pada hari ini. Dan saya buka untuk pertanyaan, sesi pertanyaan sebanyak 3. Kira-kira ada dari teman-teman? Sudah cukup jelas berarti ya. Oh, oke, baik. Satu, silakan Mas disampaikan nama dan juga media. Ya, selamat siang Romo. Izin saya Adiel dari Detikcom. Sebelumnya selamat merayakan Paskah untuk tahun ini Romo. Mau tanya sedikit Romo untuk pendalaman aja sih, seperti yang tertulis di rilis gitu. Kan dituliskan bahwa tahun ini perayaan Paskahnya agak berbeda gitu dengan tahun lalu, di mana ada kondisi sosial yang banyak gejolak-gejolak di masyarakat dan segala macam, banyaknya PHK dan segala macam gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja sih Romo terkait itu lebih dalamnya lagi. Itu aja sih. Terima kasih. Coba silahkan melihat lilin ini Mas ya. Lilin itu ada angkanya 2025 ini. Ini lilin Paskah namanya. Pesannya adalah Paskah itu mesti selalu relevan. Relevannya kapan? Ya menurut tahunnya. Tahun lalu tulisannya bukan 2025, tapi 2024. Tahun depan pasti bukan 2025 lagi. Ini lilin ini tidak dipakai lagi. Diganti angkanya sekurang-kurangnya 2026. Intinya itu. Nah, di Keuskupan Agung Jakarta yang konkret saja ya, yang konkret saja. Sejak tahun 2022 sampai 2026 nanti, umat Keuskupan Agung Jakarta itu diajak untuk mendalami, memahami, dan mencari jalan-jalan mewujudkan yang namanya ajaran sosial gereja. Jadi di dalam gereja Katolik itu yang ada tidak hanya ajaran iman, dogma, nggak hanya itu. Dogma itu urusannya umat Katolik yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman dari agama lain. Tetapi yang ajaran sosial gereja itu menyangkut kemanusiaan umum, tidak menyangkut umat Katolik, tetapi menyangkut kemanusiaan umum dengan inspirasi iman Katolik. Nah, ada 5 pokoknya. 1, menghargai martabat manusia. Saya ambilkan contoh ya, kalau sekarang di sini banyak sekali perdagangan orang, itu manusia dihormati martabatnya apa enggak? Pasti tidak. Nah itulah diperjuangkan. Maka di Keuskupan Agung Jakarta ini ada yang namanya tim kerja untuk melawan tindak pidana perdagangan orang. Ada. Namanya Tali Takum, itu organisasi internasional yang di Jakarta ada cabangnya. Ini orang-orang Katolik semua di situ yang ada di situ. Tindak pidana perdagangan orang jelas. 2. Tema yang kedua adalah terlibat di dalam perjuangan mewujudkan kebaikan bersama. Itu tema yang kedua. Kebaikan bersama itu apa ya? Yang dicita-citakan oleh Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau di dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Indonesia ini sudah sejahtera semua atau belum?
Saya tidak menjawab pendapat saya kutip saja apa yang dikatakan oleh Bapak Nasaruddin Umar, imam besar di masjid sebelah, Masjid Istiqlal, sekarang Menteri Agama. Dalam salah satu pidato yang saya ingat betul karena saya terkejut, beliau menggunakan istilah itu. Di antara kita, di tengah-tengah bangsa kita yang merayakan Hari Raya Kemerdekaan ini, masih terdapat luka-luka kemerdekaan. Yang beliau maksudkan adalah kesenjangan yang semakin tinggi, semakin besar antara yang berkuasa dan yang tidak punya apa-apa, antara yang kaya dengan yang miskin. Saya baru bertemu dengan seorang anak SMA yang datang ke sini. Saya sangat menghargai keberaniannya. Saya tanya, waktu itu dia datang jam 2. Kamu sudah makan belum? Belum. Tadi pagi? Belum. Nah, kalau kamu sekolah, kamu membawa bekal apa? Tidak bawa. Pagi juga belum sarapan, siang tidak bawa bekal, lah terus kamu makannya bagaimana? Saya menunggu teman-teman saya yang sudah makan dan sisa. Saya makan sisanya. Itu di sekitar saya, datang ke sini di kamar tamu di ini anak sekolah, lah yang tidak sekolah kayak apa? Kesejahteraan. Sementara saudara-saudara kita yang setiap hari pergi ke restoran atau apa itu, kalau pesan berapa juta dia, yang dimakan berapa banyak. Sampah makanan, salah satu harian di sini melaporkan, kalau dihitung di Indonesia ini, sampah makanan itu dari data tahun 2022 yang saya baca, itu 300 triliun rupiah sampah makanan yang dibuang. Sementara anak-anak kita kayak gitu itu. Kesejahteraan bersama masih jauh dari harapan. Usaha kita apa di Keuskupan Agung Jakarta? Tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi misalnya beberapa wilayah, beberapa paroki komunitas umat Katolik itu setiap hari Rabu menyediakan makanan berkat. Tidak menyelesaikan masalah. Atau di setiap paroki ada yang namanya Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Tema yang ketiga adalah solidaritas. Solidaritas itu dibutuhkan karena apa? Kalaupun diusahakan sekuat-kuatnya kesejahteraan bersama itu tercapai, selalu ada saudara-saudara kita yang kalah. Kalah kekuatan, kalah modal, kalah posisi. Tidak bisa buat apa-apa. Solidaritas. Kalau belum pernah, silahkan pernah mencoba mengunjungi lapak-lapak sampah di kota Jakarta ini. Di sana banyak sekali keluarga-keluarga yang tinggal di situ. Mereka datang dari tempat lain, tidak punya KTP, nikah juga tidak ada surat nikah, karena keadaan, bukan karena tidak mau. Kemarin teman-teman yang menamakan diri komunitasan EJDO itu mempunyai ada keluarga yang tergerak dan memberikan beasiswa kepada keluarga-keluarga yang tinggal di lapak itu, satu keluarga satu. Nah, ketika dikumpulkan keluarga-keluarga itu, seorang bapak namanya Supandi itu mengatakan begini, saya sungguh berterima kasih. Inilah salah satu yang saya harapkan seumur hidup saya sampai sekarang, bahwa ada keluarga yang rela memberi beasiswa anak saya untuk sekolah. Silahkan membayangkan, di tengah-tengah dunia yang lain itu bisa mencari ilmu sampai kemana-mana, ini tidak pernah bisa sekolah. Solidaritas perlu dikembangkan. Nah, kalaupun solidaritas itu perlu dikembangkan, nah ini sekarang jatuh pada tahun 2025 ini, Keuskupan Agung Jakarta ini seperti ada di depan kepedulian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung ini.
Seperti apapun perjuangan bangsa, perjuangan siapapun, selalu ada keluarga-keluarga kita yang kalah, saudara-saudara kita yang kalah. Ini yang lebih diperhatikan. Dan yang terakhir nanti tahun 2026 adalah lingkungan hidup. Menjaga. 2 minggu yang lalu saya pergi ke Jogja naik kereta api. Ada sesuatu yang baru yang saya lihat di tiket. Yang saya lihat adalah informasi. Kalau Anda naik pesawat terbang, CO2 yang dikeluarkan, yang harus kita tanggung sebetulnya, itu sekian, 67 atau berapa. Kalau naik mobil, sekian. Kalau naik kereta api, sekian. Yang paling kecil adalah kita, kalau naik kereta api, itu kita merugikan alam, udara, polusi itu paling kecil. Saya bukan agen kereta api ya, tetapi ini inspirasi bagi saya. Kok hebat PT KAI itu memberi informasi kepada penumpangnya. Maka sekarang moga-moga nanti dapat dikembangkan lagi. Di Keuskupan Agung Jakarta itu ada gerakan silih ekologis. Jadi kalau seseorang umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta naik pesawat terbang, dia disadarkan Anda ikut merusak udara, maka harus ada silihnya. Dia bisa terbang tetapi menyisihkan dananya untuk usaha melibatkan diri menjaga lingkungan hidup. Itu konkret sekali, Mas. Itulah yang namanya jalan-jalan baru, jalan-jalan kreatif, supaya Paskah ini tidak hanya upacara 1,5 jam, tetapi menjadi menjadi daya yang membuat kita dalam tanda petik, istilah pendeknya, berjalan sambil berkeliling, sambil berbuat baik. Berbuat baik konteksnya bisa luas sekali. Ya, demikian. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya rasa cukup. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya dalam